Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21 untuk pegawai upah harian satuan atau borongan. Sebelum memasuki bab, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Niken Ayu Pramesti, yang kedua Karis Afrianto, yang ketiga Devia Leoni Wandari, yang keempat Dinda Bilianti. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Berhubung kita membahas tentang pegawai upah harian satuan atau borongan, subjek pajak yang termasuk adalah beberapa pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas memperoleh penghasilan berupa upah dengan mekanisme pembayaran tertentu, seperti pembayaran upah secara satuan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan atau borongan berdasarkan penyelesaian suatu proyek atau kegiatan. Objek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak. Objek pajak itu sendiri terdiri dari upah satuan, upah atau imbalan yang diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Upah borongan, upah atau imbalan diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Tarif pajak. Pertama, penghasilan sehari kurang dari 450.000, penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000. Tarif dan DPP-nya tidak dikenakan tarif pajak. Yang kedua, penghasilan sehari lebih dari 450.000, penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000. Tarif dan DPP-nya 5% dikurangi upah dikurangi 450.000. Yang ketiga, kurang dari 450.000 lebih dari 450.000, penghasilan kumulatif sebulan lebih dari 4.500.000. Tarif dan DPP 5% dikalikan upah dikurangi PTKP per 360. Yang keempat, penghasilan sehari kurang dari 450.000 lebih dari 450.000, penghasilan kumulatif sebulan lebih dari 10.200.000 rupiah. Tarif dan DPP-nya tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 1 huruf A. Contoh studi kasus 1. Haryono adalah seorang karyawan yang bekerja pada PT Panca Tunggal. Ia menerima upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit persatuan yang dihasilkan, yaitu 50.000 per unit dan dibayarkan tiap minggu. Pada bulan Agustus 2016, dalam waktu 1 minggu, 5 hari bekerja menghasilkan 50 unit, sehingga menerima upah sebesar 2.500.000. Status Haryono tidak kawin tanpa tanggungan. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta menghitung PPh pasal 21 Haryono tahun 2016. Penyelesaian. Upah sehari Haryono sebesar 2.500.000 dibagi 5 hari bekerja dalam 1 minggu sama dengan 500.000. PTKP TK0 per hari yaitu 54 juta dibagi 360 hari sama dengan 150.000. Penghasilan kena pajak per hari dihitung dari upah sehari
dikurangi PTKP TKA 0 per hari sama dengan 350.000. Kemudian penghasilan kena pajak per minggu 5 hari bekerja dikali 350.000 sama dengan 1.750.000. Sehingga PPh 21 terutang sama dengan 5% dikali 1.750 sama dengan 87.500. Untuk contoh kasus yang kedua, Dani adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan Adil Makmur. Dani menerima upah yang dibayarkan berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 50.000 per unit dan dibayarkan setiap minggu, yaitu 5 hari kerja. Pada bulan Agustus 2018, dalam waktu seminggu menghasilkan 70 unit dengan upah Rp3.500.000. Dani berstatus kawin dan mempunyai 1 anak. Penyelesaian upah sehari Dani sebesar Rp3.500.000 dibagi 5 hari kerja, yaitu Rp700.000. PTKP Dani yaitu kawin dan memiliki 1 anak, perharinya itu Rp175.000, didapatkan dari 63.000 dibagi 360 hari. Jadi PKP Dani per hari yaitu Rp525.000. Untuk PKP Dani selama 1 minggu yaitu 5 dikali Rp525.000, yaitu Rp2.625.000, sehingga PPh terutang Dani selama 1 minggu yaitu 5% dikali Rp2.625.000, yaitu Rp131.250.